Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang kami hormati, tak lupa marilah panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dayanya lah pada malam hari ini kembali kita diberi rahmat dan daya kesehatan sehingga kembali kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dan nantinya kita akan melakukan salat isya secara berjamaah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib berbahagia, sebagai biasanya setiap ahad malam kita selalu melaksanakan tausiah agama yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dedi Bilia. Alhamdulillah Pak Ustadz telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Untuk tidak mempanjang mukadimah, mari kita buka saja pengajian kita pada malam hari ini dan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu pada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian serial kita, Ibu ya. Kita melanjutkan kajian serial kita Sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kita sudah sampai kepada kisah daripada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Artinya Nabi sudah mendekati ke kota Madinah. Di dalam kisah Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham ini, ketika Nabi sudah mendekati kepada kota Madinah, maka beliau kemudian singgah di suatu daerah yang bernama Quba. Di sana beliau singgah beberapa hari dan kemudian membangun masjid yang sederhana yang hari ini kita mengenal dengan nama Masjid Quba. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Begitu memasuki kota Madinah, para penduduk kota Madinah yang menyambut kedatangan beliau itu sebenarnya kebanyakan belum ada yang mengenal wajah beliau. Maka ketika orang-orang Madinah itu melihat Abu Bakar, itu kemudian meletakkan jubahnya di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedatangan mereka itu pada waktu siang, maka barulah fahamlah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor bahwasanya yang dilindungi
memakai jubah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di Madinah, maka sebagaimana yang sudah kita fahami secara bersama-sama, beliau kemudian membangun masjid, tinggal di sana membangun masjid yang hari ini kita mengenal dengan nama Masjid An-Nabawi. Masjid apa, Bu? Masjid Nabawi. Sampai hari ini masjid itu dahulunya tidak sebesar seperti sekarang, dan sekarang sudah sangat-sangat luas seperti Istana Putih, sangat-sangat luas dan besar. Kita mempersingkat bahagian ini. Selanjutnya, kondisi daripada keadaan di Madinah itu, masyarakat di Madinah itu terbagi kepada tiga kelompok. Tema kita pada malam hari ini itu adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama itu disebut dengan kelompok kaum muslimin. Kaum muslimin bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok orang-orang musyrik yang mereka itu pura-pura beriman. Kelompok ini dikenal dengan nama orang-orang munafik. Yang ketiga, kelompoknya itu adalah kelompok orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu terdapat tiga kelompok daripada masyarakat. Yang pertama, kelompok yang bersama Nabi, orang-orang mukmin. Yang kedua, kelompok orang-orang munafik. Yang ketiga, kelompok orang-orang Yahudi. Sekarang kita mengambil tema tentang kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang munafik. Silakan ibu-ibu, kita sama-sama buka Al-Quran. Buka Al-Quran surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun, surat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ayat ini itu berkaitan dengan salah seorang daripada tokoh atau gembong, nah, pemimpin daripada orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya jumlah daripada orang-orang munafik itu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi dalam catatan sirah Ibnu Hisham ini itu dituliskan beberapa orang nama di antara mereka. Di antaranya ada yang bernama Julas. Dia ini adalah orang yang mengatakan bahwasannya andaikan yang dikatakan oleh orang ini, maksudnya Nabi,
itu benar, maka sungguh kita ini lebih rendah daripada minal humur, daripada keledai. Maka kemudian ketika dia Judas ini dihadapkan kepada Nabi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan ini, maka kemudian dia bersumpah bahwasanya dia tidak mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian Allah menurunkan ayat yahlifuna billahi ma qalu wa qalu kafaru. Mereka bersumpah bahwasanya mereka mengatakan kalimat yang sangat kafir, yang kalimat itu tidak mungkin Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu mengatakan jika apa yang dikatakan orang ini adalah benar, maka sungguh kami ini lebih rendah daripada keledai, katanya. Dan orang ini kemudian bersumpah bahwasanya dia tidak mengatakan seperti itu, sehingga kemudian Allah menurunkan ayatnya tentang sumpah yang dusta daripada orang tersebut. Ada lagi yang bernama Nabdal. Orang ini, kata Nabi, jika kalian ingin melihat setan, maka lihatlah orang ini, Nabdal ini. Orang ini wajahnya hitam, merah kehitam-hitaman, rambutnya itu acak-acakan, berdiri acak-acakan, kemudian bibirnya tebal melongsor ke bawah, kemudian matanya merah. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat setan, lihat orang ini yang mengatakan bahwasanya Nabi itu orangnya adalah uzun. Apa uzun itu? Apa saja yang didengarnya itu diterima, seolah-olah dia mengatakan Nabi itu orangnya lugu. Orangnya itu lugu, apa saja yang dia dengar dia katakan benar. Padahal beliau Nabi tentu saja mempercayai apa yang dikatakan oleh para sahabatnya. Dan kemudian mereka memperolok-olok Nabi dengan mengatakan Nabi itu orangnya lugu. Orang yang ketiga, ini yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini, kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat wajahnya orang ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, fisiknya, jasmaninya, maka dia akan menakjubkan bagi kalian jika kalian melihat fisiknya. Apabila dia berkata tasma' liqaulihim, kalau dia berkata atau berpidato atau mengatakan sesuatu, maka kamu akan mendengarkan perkataannya itu. Saking hebatnya dia alam berpidato atau berkata. Jadi bukan di zaman dahulu saja, hari ini kalau misalnya kita melihat para politikus dulu itu, kita mendengarkan perkataan dia, argumentasi dia, menakjubkan bagi kita, Pak. Menakjubkan bagi kita. Dan kalau kita lihat penampilan fisik mereka, menakjubkan bagi kita. Dan seperti itulah di zaman dahulu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka itu seperti kayu yang tersandar gitu. Artinya kayu itu kelihatannya bagus gitu, tapi di dalamnya kosong, nggak ada isinya. Dan dia membutuhkan sandaran, dan sandarannya itu adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kalau dia sendiri nggak mampu dia berdiri. Kalau misalnya kalian bertemu dengan mereka, maka sesungguhnya setiap perkataan yang ditujukan itu seolah itu bagi mereka itu teriakan.
Maka waspadalah terhadap orang-orang seperti ini. Anna yufakun. Bagaimana mereka itu kembali kafir atau kembali ingkar sementara sebelumnya dia itu beriman. Anna yufakun. Allah memberikan kalimat ini seperti kalau misalnya ini pertanyaan bagaimana gitu. Anna, bagaimana mereka itu sebelumnya itu beriman dan kemudian kembali kafir? Bagaimana bisa seperti itu? Anna yufakun. Annanya itu nanya panjang ya. Pakai alif, pakai ya atau alif bengkong. Maka kemudian kalau misalnya kita punya anak Pak ya. Kita punya anak kelas 6 SD. Semester 1 juara. Semester 2 juara. Kemudian dia ikut ujian akhir untuk mendapatkan ijazah. Begitu kemudian dia ikut ujian akhir, ternyata dia tidak lulus. Orang yang paling bodoh di kelasnya lulus. Maka tentu kita akan bertanya kepada anak ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin engkau tidak lulus gitu. Maka pertanyaan seperti ini disebut dengan anna. Bagaimana mungkin yufakun, mereka kembali kafir sebelumnya mereka beriman. Maka perhatikanlah ini. Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu pertempuran, pada waktu peperangan Uhud. Jadi setelah kehidupan kota Madinah berjalan normal, terjadi perang Badar, kemudian terjadi peperangan Uhud. Maka Nabi SAW itu keluar dengan fi alfin min ashabihi, dengan 1000 orang pasukan daripada sahabat-sahabat. 1000 orang keluar menuju ke daerah Uhud karena orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu hendak menyerang ke Madinah. Maka Nabi keluar bersama dengan 1000 orang pasukan. Begitu pasukan ini sampai di sebuah daerah yang disebut dengan Syaut bainal Madinah wa Uhud, yaitu antara Madinah dengan Uhud, in khadala Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 1/3 daripada jumlah pasukan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian membelokkan, in khadala, dia kemudian keluar dari pasukan itu, membelokkan pasukan dengan jumlah orang yang dia tarik sebanyak 300 orang dari 1000 orang. Berapa yang tinggal lagi, Bu? Sekitar 700. Maka kemudian ikut bersama dengan dia itu, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat kemunafikan dan orang-orang yang mempunyai sifat keraguan di dalam hatinya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berkata, apa katanya kepada orang-orang yang ikut bersama dengan mereka atau dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Aqa'ahum wa asani. Apakah kalian ingin mentaati dia dan kemudian membantah kepadaku? Maksudnya kepada orang yang ramai itu, apakah kalian lebih mendengarkan, memberikan ketaatan kalian kepada dia, kepada kaum muslimin, kepada Nabi, dan kemudian kalian mengingkari aku? Untuk apa kita hadir di sini kalau misalnya kita menyerahkan nyawa-nyawa kita di sini? Ya ayuhan nas, mari kita pulang. Maka kemudian pulanglah sebanyak 300 orang. Begitu mereka berpisah 300 orang ini, maka salah seorang dari para kaum muslimin yang kemudian bernama Abdullah bin Amr bin Haram itu kemudian mengejar mereka dan kemudian mengatakan kepada kaum yang kabur ini, yang lari ini, uzakirukumullah, aku ingatkan kalian dengan nama Allah.
Kaum yang berangkat yang 300 orang ini dipanggil. Dikatakan, "Uzzakirukumullah, aku ingatkan kalian dengan nama Allah, bahwasanya yang berperang ini adalah kaum kalian, bahwasanya yang berperang ini adalah nabi kalian. Bukankah kalian kaum muslimin?" Apa jawaban mereka, Bu? Jawaban mereka adalah, kalau kami tahu kita ini akan berperang, lamma aslamnakum, kami tidak akan masuk Islam, kata dia. Kalau tahu kami ini masuk Islam nih, kalau kemudian tujuannya akhirnya kami berperang, nah akan kami masuk Islam, kata mereka. Akhirnya kemudian mereka balik sebanyak 300 orang. Siapa pemimpinnya, Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang ini begitu balik, dan kita semua tahu apa yang terjadi pada waktu perang Uhud itu. Perang yang boleh dikatakan sebahagian ulama mengatakan Nabi mengalami kekalahan, sebagian lagi mengatakan tidak begitu kalah seperti itu. Yang terjadi adalah 70 orang daripada sahabat Nabi itu syahid di jalan Allah, meninggal dunia. Satu diantaranya adalah paman beliau yang bernama Hamzah. Hamzah ini diketahui jasadnya. Jadi ketika terjadi peristiwa banjir di Gunung Uhud itu, di masa kekhalifah, di masa Raja Arab Saudi yang sebelum ini, ketika terjadi banjir, maka makam daripada syuhada Uhud itu kemudian naik karena tanahnya berpasir. Ketika naik ke atas permukaan, maka ditemukanlah bahwasanya dari 70 syuhada itu, jasad mereka dulu waktu meninggal sampai dengan hari ini masih utuh, meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ada di dalamnya Al-Quran, jadilah orang yang memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tahsin kita, dan jadilah penghafal Al-Quran. Orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, hafal dalam arti Al-Quran 30 juz, jasadnya itu utuh. Orang yang meninggal mati syahid, jasadnya itu utuh. Lantas bagaimana ulama Arab Saudi di zaman sekarang mengetahui bahwasanya yang meninggal itu salah satunya adalah Hamzah, paman beliau? Itu karena luka yang ditemukan pada tubuh beliau itu, dada beliau itu dibelah. Dada beliau itu meninggal dalam keadaan terbelah karena hatinya itu, jantungnya itu diambil oleh Hindun untuk dikunyah, dimakan, karena dia merasa dendam sekali kepada Hamzah ini. Dari sana diketahui bahwasanya adalah Hamzah badannya besar. Maka kemudian jenazah-jenazah itu, hari ini kita lihat kuburannya itu ditinggikan, dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi. Kalau dulu sebelumnya di daerah yang rendah. Maka sekarang kuburan 70 syuhada Uhud itu ada di tempat yang lebih tinggi, di Gunung Uhud di sana. Itu hasil daripada perang Uhud. Dan Nabi kita terluka. Nabi kita terluka sampai darah mengucur ketika salah seorang daripada orang-orang kafir Quraisy itu menebaskan pedangnya mengenai pertahanan kepala beliau yang dari besi itu, kemudian pecahan daripada besi itu menancap kepada pipi beliau, dan kemudian besi yang tertancap itu ditarik oleh salah seorang sahabat dengan giginya sampai giginya kemudian ompong dan darah kemudian muncrat. Darah yang kemudian muncrat ini dihisap cepat oleh sahabat yang lain supaya tidak tumpah ke bumi, dan kemudian diminum. Dilarang oleh Nabi, tapi dia menggelengkan kepala karena dia mau meminum. Diminum darah Nabi itu. Kata Nabi, siapa yang darahnya bersatu dengan darah aku, maka dia tidak akan tersentuh dengan api neraka. Begitulah
kondisi setelah perang Uhud. Maka kemudian Abdullah bin Ubay ini setelah perang Uhud, maka kejadian kehidupan kembali seperti biasa. Nabi, orang ini, suatu saat Nabi melaksanakan khutbah pada hari Jumat. Maka kemudian orang ini, seperti yang kita katakan tadi, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ketika Nabi hendak naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini seperti kebiasaannya di zaman sebelum perang Uhud, dia berdiri, kemudian mengatakan kepada seluruh jamaah dan mengatakan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azharikum fansuruhu wa azharuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kalimat suara yang sangat fasih begitu kan. Kemudian dia mengatakan, ini adalah Rasulullah di antara kalian, maka tolonglah dia, bantulah dia. Apa kata sahabat yang melihat itu? Ijlis ya aduwallah, duduklah wahai musuh Allah. Nggak ada engkau menolong Nabi, nggak ada engkau membantu Nabi. Buktinya pada waktu perang Uhud engkau kabur gitu. Maka duduklah. Ijlis ya aduwallah, duduklah engkau wahai musuh Allah. Jadi itu salah satu karakter orang kafir itu, atau orang munafik itu. Kalau berbicara, lihatlah itu. Lihat Pak, dan bahasanya kadang-kadang sangat fasih gitu. Tetapi sebenarnya banyak kebohongannya dan banyak kefasikannya. Maka kemudian orang ini pada waktu peperangan yang lain, jadi setelah perang Uhud itu, orang-orang yang ada, suku-suku yang ada di sekitaran Madinah itu melihat, karena Nabi mengalami kekalahan, itu melihat berarti Nabi bersama dengan kaum muslimin dalam kondisi lemah. Maka suku-suku yang ada di seputaran Madinah ini itu mencoba untuk mengambil kesempatan, karena suku-suku yang ada di seputaran Madinah ini, sebagaimana kita ketahui di zaman dahulu, sebahagian besar daripada bangsa-bangsa yang ada di sana adalah bangsa-bangsa yang hidup dari sistem merampok itu. Bahasa sekarang itu kapitalisme. Bahasa kerennya hari ini Pak, itu bahasa kerennya kapitalisme. Di zaman dahulu merampok sama saja itu Pak, cuman sekarang keren aja dan sudah canggih karena zaman modern ini. Tapi sebenarnya sama aja, kapitalisme namanya hari ini, merampok negara lain gitu kan. Maka kemudian satu suku di antara yang ingin merampok Madinah ini adalah suku Bani Mustalik. Suku Bani Mustalik. Ketika suku ini hendak mempersiapkan untuk merampok atau menuju ke daerah Madinah begitu, intelijen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dahulu mengetahui. Artinya Nabi itu juga mempunyai para informan atau intelijen. Maka kemudian Nabi mempersiapkan, sebelum suku Bani Mustalik ini menyerang, kita serang terlebih dahulu. Maka berangkatlah Nabi bersama dengan pasukannya, dan di sana juga ikut Abdullah bin Ubay bin Salul ini menuju ke daerah suku Bani Mustalik. Begitu sampai di daerah suku Bani Mustalik, ternyata orang-orang di sana belum siap Pak. Jadi mereka baru merencanakan untuk menyerang gitu. Maka begitu disergap, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan di sana, sehingga kemudian para tentara atau orang-orang daripada suku Bani Mustalik itu ditawan lebih daripada 100 orang, termasuk satu yang menjadi putri daripada kepala suku ini yang bernama Juwairiyah. Jadi anak kepala suku yang perempuan bernama Juwairiyah. Ketika anak kepala suku ini ditawan, maka kita persingkat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menikahinya, artinya menjadikannya sebagai istri. Dan kemudian sebagai hadiah daripada pernikahan itu, maka 100 orang yang ditawan ini itu dibebaskan kembali. Maka ketika 100 orang ini kembali pulang, sementara istri, anak-anak perempuan mereka, anak-anak kecil mereka meratapi menangis karena semuanya ditawan oleh pasukan Nabi dan dibawa begitu. Begitu semuanya kembali pulang, mereka terkejut gitu. Tentu perasaan bahagia sangat merasa dalam hati mereka, sehingga kemudian semuanya masuk Islam. Ini sejarah yang luar biasa. Semua suku ini kemudian masuk Islam, dan Juwairiyah itu masuk Islam dan kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada kejadian yang menarik di sini, di perang Bani Mustalik ini, pada waktu antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, dan di sini juga bermain Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika pasukan Nabi ini itu antri di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Al-Muraisik. Ketika pasukan ini antri untuk mengambil air di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Al-Muraisik, antri dari Ansor, dari Muhajirin. Karena antrinya itu berdesak-desakan dan membutuhkan air, maka kemudian ada satu di antara pasukan itu yang bernama Jahjah, dan dia adalah budaknya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jahjah ini itu kemudian bertengkar dengan salah seorang dari kaum Muhajirin. Jahjah ini orang Muhajirin dan bertengkar dengan salah seorang orang Ansor yang bernama Sinan. Jahjah ini itu kemudian karena berdesak-desakan mengambil air itu kemudian memukul daripada Sinan. Begitu dipukul daripada Sinan ini, maka terjadilah cekcok dan perkelahian. Maka kemudian Sinan mengatakan, "Ya ahlal muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin." Maka berkumpullah di belakang Sinan orang-orang Muhajirin. Jahjah juga tidak tinggal diam. Dia kemudian mengatakan, "Ya," terbalik. Sinan itu kemudian memanggil orang-orang Ansor, "Ya ahlal Ansor." Kemudian Jahjah itu memanggil, "Ya ahlal Muhajirin." Maka kemudian terbentuklah dua kutub. Yang satu kelompoknya Ansor, yang satu kelompok Muhajirin. Ini adalah bahasa yang sebenarnya sangat bagus. Maksudnya itu kalimatnya yang dikeluarkan itu adalah kalimat yang sangat bagus, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah orang yang berangkat pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Ansor itu adalah orang yang menolong orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah ini, sehingga mereka disebut dengan orang Ansor. Dan kalimat ini, Muhajirin dan Ansor ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalimat Muhajirin dan Ansor ini adalah kalimat yang bagus gitu. Tetapi kalimat yang bagus ini kalau misalnya tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, maka dia akan menjadi kalimat yang buruk dan bau. Apa contohnya? Contohnya kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Ya? Oh iya. Oh iya. Iya, baik. Kita insya Allah lanjutkan untuk bulan depan gitu. Jadi sampai kepada perang Bani Mustalik, karena insya Allah ada door prize. Jadi apa namanya? Jahjah dan Sinan ini
mereka kemudian tidak jadi bentrok karena didamaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada peran daripada Abdullah bin Ubay yang sangat luar biasa, yang kemudian Allah menurunkan surat Al-Munafiqun ini. Dan insya Allah ini akan kita pelajari pada bulan depan. Selanjutnya kita masuk kepada kuis. Bapak dan Ibu, ada 4 kuis yang disiapkan oleh Bapak pengurus kita, Bapak Sudarmadi. Pertama, untuk bapak-bapak 2 orang, masjid apa yang dibangun oleh Nabi sebelum daripada Masjid Nabawi? Ayo silakan. Masjid Kuba. Barakallah. Siapa namanya, Pak? Pak Nasrul. Masjid Kuba. Pertanyaan yang kedua untuk bapak-bapak. Masjid apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, yang hari ini kita mengenalnya dengan Masjid apa Bapak ini Bu? Bapak ya. Masjid apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Masjid Bapak silakan Pak. Angkat tangan. Bagus. Masjidil Haram. Silakan bagus. Siapa ya? Bapak Agus. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Siapa nama orang munafik yang dia bersumpah, yang mengatakan bahwasanya jika perkataan orang ini adalah benar, maka kami lebih rendah daripada keledai. Nah, siapa nama orang munafik yang mengatakan ini? Silakan Bu. Bukan. Yang pertama tadi kita bilang, siapa nama orang yang mengatakan, orang munafik yang mengatakan jika perkataan orang ini benar, maka sesungguhnya kami lebih rendah daripada keledai. Bukan. Hamzah? Bukan. Julas ya. Silakan Bu. Siapa namanya Bu? Silakan Bu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sambung ayat Bu. Sambung ayat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Silakan. Boleh lihat Quran Bu? Ganti pertanyaan. Iya, silakan baca. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Silakan Pak, yang jilbab pakai dongker Pak, warna dongker. Ya, yang jilbab warna dongker ya. Jazakallahu khairul jaza. Mudah-mudahan Allah memberi balasan dengan balasan yang terbaik kepada kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.